Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan karokan lanjutan yang kemarin ya. Jadi variasi advance. Mari mulai kita di atas papan. Jadi ini saya balik papannya ya. Hitam ini ada di bawah, sedangkan putih ada yang di atas. Berarti cara notasinya ini saya sebutkan harus A-nya ini dari kiri atas ya. Jadi bisa kalau melihat berarti kanan atas ya. Jadi posisinya ada benteng yang ada di A1 ini di sayap menteri ya. A-nya A1 ya. Oke. Jadi mari kita mulai di atas papan. Tentunya langkahnya E4, C6, D4, D5, E5, gajah di F5, kuda di F3, E6, gajah E2, C5 ya. Jadi yang kemarin-kemarin sudah kita bahas C3 ya. Jadi yang sudah kita bahas C3 dilanjutkan kuda ke C6 ya. Ini ada variasi yang lain ya, tentunya cukup banyak sekali yang kita bahas ya. Jadi langkahnya gajah di E3 ya. Ini gajah E3 ini sangat tajam sekali ya. Tentunya ini hitam langsung bermain kalau diajak bermain gajah E3 yang untuk bisa mengimbangi ya. Jadi langkahnya harus C kali D4, barulah dimakan kuda kali D4, barulah kuda di E7. Jadi langkahnya cara membentuk susunannya kalau penyerangannya putih membentuk gajah E3, gajah E2, kuda D4 ini langsung kuda di E7 ya. Jadi variasi yang kita bahas ini tentunya langkahnya banyak sekali pilihannya. Jadi putih melaksanakan rokade ya. Terus ada lagi kuda B D2 ya. Yang kedua, yang ketiga mungkin ada lagi gajah di G5 ya. Yang keempat mungkin ada lagi C4 ya. Jadi langkahnya sangat banyak sekali ya. Mari kita bahas satu persatu. Tentunya durasinya tidak akan cukup ya. Jadi nanti ada part kedua, part ketiga gitu aja ya. Jadi biar adik-adik junior yang baru belajar dan kawan-kawan catur bisa menghafal dengan gampang. Oke. Yang kita bahas dulu ini rokade ya. Tentunya kalau rokade langsung kuda B ke C6 ya. Jadi kalau rokade tentu kuda B ke C6, jawabannya langsung putih menjawab dengan gajah di B5 ya. Jadi gajah B5 ini cukup bagus sekali nekannya. Jadi membuat susunan bidaknya hitam ini sangat sulit untuk bergerak ya. Jadi kalau gajah B5 ini tentunya yang terbaik untuk hitam A6 ya. Setelah gajah kali C6 tentunya nggak bisa dimakan dengan kuda karena sangat bagus untuk putih ya. Nah, tentu kalau kuda kali C6 dia mengambil kuda kali F5. Jadi pion D-nya ini terjadi pion sendiri ya. Jadi kurang bagus untuk hitam ya. Kalau E kali F5 tentunya pion F5 ini pion F5 juga pecah dan D5-nya ini terjadi sendiri ya. Jadi dipastikan ini unggul putih ya. Nggak mungkin seperti begitu hitam melancarkan kuda kali C6 ya. Tentunya B kali C6 yang terbaik, baru dilancarkan C4 ya. Jadi kalau C4 ini langkah yang terbaik untuk hitam menteri ke D7 ya. Setelah menteri D7 putih melancarkan dengan kuda ke C3 ya. Jadi cukup bagus sekali kuda C3. Tentunya apa ini langkahnya hitam ya. Langkahnya hitam yang terbaik D kali C4 ya. Jadi malah dipecah-pecah gini sama hitam karena putih akan mengancam kuda di A4 ya. Kalau rencana mungkin langkahnya gajah di G6 ya. Suatu misal ini tidak makan ya, misalkan gajah G6 ini terjadi keseunggulan putih ya. Tentunya dia akan mengalihkan kuda di
A4 ya. Jadi lubang kelemahan hitam ini terlalu banyak ya. Oke, jadi ada pemaksaan setelah kuda C3 ini ya. Jadi tentunya ndak gajah di G6, tentu yang terbaik untuk hitam ya, adik-adik junior yang baru belajar dan kawan-kawan catur. Cara membuat opening ini langsung ke D kali C4 ya. Setelah D kali C4, tentunya kuda ke A4. Jadi mengancam kuda masuk di B6 ya. Jadi setelah kuda menahan D5, baru putih melaksanakan kuda kali F5. Nah, tentunya E kali F5 ya. Jadi langkahnya hitam kelihatannya pionnya memang pecah-pecah, tapi ya memang segi bertahannya seperti gitu. Dan ini uh, salah satu ulasan dari Grandmaster ya. Jadi langkahnya hitam seperti begini ya, tentunya bisa mengimbangi walaupun pionnya pecah-pecah gini ya. Oke, apa yang dilangkahkan putih ya? Suatu misal ini kuda C5 ya nggak mungkin karena kudanya tentunya akan dimakan ya, jadi tetap bisa mengimbangi. Tapi kalau suatu misal benteng ke C1 ya gajah di E7, benteng kali C4 ya tentunya rokade, menteri C1 baru menteri di E6 ya. Jadi kalau benteng kali C6 ya menteri kali E5. Jadi cara mengimbanginya seperti begini. Jadi unggul pion di sap raja 4 lawan 3, sedangkan hitam kalah di sap menteri 2 lawan 1 ya. Tentunya cukup berimbang sekali. Caranya mengantisipasi hitam seperti begini. Oke. Jadi saya kembalikan posisi sebelum benteng C1 ya. Tentunya nggak mungkin. Tentunya putih ya gajahnya ini tidak dibiarkan ya. Otomatis gajah ke D4 yang terbaik untuk putih ya. Biar selamat dengan kudanya dan tidak tumpuk ya. Tentunya benteng ke D8 barulah menteri ke F3 ya. Menteri ke F3 langkah terbaik untuk putih, baru dibuang lagi sama hitam C5. Jadi uh, mengantisipasi jalannya pergerakan kudanya dan bentengnya yang ada di D1 belum sempat jalan ya. Jadi setelah kuda kali C5, nah, tentunya langsung menteri di B5. Jadi kudanya ini tentu akan jatuh. Nah, kalau A4 barulah menteri ke B4 ya. Jadi langkahnya cukup bagus sekali hitam. Tentunya dia menjalankan E6 jadi untuk menyelamatkan kudanya ya. Jadi langsung gajah kali C5, putih melaksanakan gajah kali G3, baru benteng di G8 dan langsung E kali F7 ya. Setelah E kali F7, raja kali F7 ya. Jadi tentunya langkahnya ini eh, putih langsung membalikkan gajah di C3 ya. Jadi kalau kuda kali C3, ah, pilihan hitam kuda kali C3 dan menteri ke B6 ya. Jadi kalau kuda kali C3 ya putih langsung menteri di F5, raja G7, menteri di G5, raja F5, menteri di F5. Terjadi cek bolak-balik dan tentunya remis ya. Jadi hitam cukup bisa mengimbangi. Jadi kalau hitam mencari remis seperti begitu, tapi kalau suatu misal hitam ini memaksa ya, langkahnya pada saat gajah C3 gini jangan dimakan ya. Langkahnya cukup dengan menteri ke B6 ya. Setelah menteri kali F5 barulah raja di E8 ya. Jadi cukup riskan juga. Benteng F ke E1 ya, gajah di E7 ya. Menteri kali H7, menteri di G6 ya. Jadi tolaknya seperti gitu, menteri kali G6, benteng kali G6 ya. Jadi tentunya hitam akan unggul tipis karena kalah pion di sayap raja 3 pion. Tapi menang perwira 1 ya. Jadi unggulnya cukup tipis sekali ya. Tentunya kalau hitam mau memaksa melanjutkan permainan, jadi kalau tidak dipaksakan remis. Oke, jadi uh,
langkahnya yang tadi, jadi gajah E3 tadi, eh, saya akhiri sampai di sini dulu. Akan saya bahas setelah rokade ya. Jadi rokade sudah saya bahas. Tentunya langkahnya kuda BD2. Oke, saya kembalikan posisi dari awal. Ini tadi rokade sudah kita bahaskan ya. Jadi langkah yang kedua untuk putih ini kuda ke D2 ya. Jadi kuda ke D2. Tentunya hitam juga langsung kuda B ke C6 ya. Jadi setelah kuda yang D2 ini naik ke F3, barulah gajah di E4 ya. Jadi langkah cara penyusunan hitam ini cukup bagus sekali ya. Jangan gajah G4, nanti terjadi keunggulan putih ya. Jadi yang terbaik gajah di E4 ya. Setelah dia rokade, putih rokade langsung digerakkan dengan kuda ke G6 ya. Jadi langkah kuda G6 ini cukup solid dan bagus ya. Tentunya putih melancarkan C4 ya. Jadi langkah putih yang terbaik untuk C4. Tapi kalau suatu misal ini putih melancarkan kuda kali C6 ya, tentunya B kali C6 ya. Kalau kuda ke D4, suatu misal kuda ke D4 ya, tinggal kuda kali E5 ya. Jadi kalau F3 ya ditarik aja gajah di G6 ya. Kalau F3 gajah di G6, setelah F4 langsung kuda ke D7. Tentunya kuda makan C6 juga jatuh. Menteri C7 ya. Jadi setelah menteri C7 balik kuda D4, barulah gajah di C5 ya. Kalau C3 tentunya rokade, raja H1, gajah di E4 ya. Jadi mengantisipasi pion majunya F5 ya. Jadi gajah E4. Tentunya hitam tidak ada masalah dengan opening yang seperti begini, dan dipastikan hitam bisa mengimbangi dan akan terjadi partai sangat menentukan, berimbang, dan tinggal middle-nya kawan-kawan catur dan adik-adik junior ya. Oke, jadi saya kembalikan posisi dari sebelum kuda kali C6 ya. Oke. Jadi kalau pas posisi begini, tentunya langkahnya putih ini tidak kuda kali C6, C4 pada saat posisi gini ya, gini. Tentunya putih tidak kuda kali C6 ya. Jadi langkahnya C4, barulah gajah E7 ya. Jadi berkembang dengan bagus ya. Setelah kuda kali C6, B kali C6, C kali D5 ya. Ini yang terbaik untuk hitam ya. Jangan dimakan pakai pion, dimakanlah pakai gajah. Jadi gajah kali D5. Jadi sangat bagus sekali gajah posisi yang ada di D5 ini. Ditunjang dengan C6 dan E6 ya. Pion C6 dan E6. Tentunya langkahnya putih cukup dengan G3 ya. Jadi mengantisipasi masuknya kuda di H4 dan kuda di F4 ya nantinya ya. Oke. Kalau G3 ya langsung rokade, baru dijalankan gajah D4 ya. Jadi gajah D4 ini untuk menahan pion yang ada di E5. Tentunya menteri C7, gajah ditarik ke C3 ya. Jadi kalau gajah kali F3 ya tentunya pion E5 copot, tapi kehilangan gajah putih yang ada di D5 cukup bagus ini ya. Setelah benteng F ke D8, barulah menteri di A4 ya. Menteri A4, tentunya gajah C5, benteng A ke C1 ya. Barulah H6 ya. Jadi membuka jendela H6. Setelah benteng C2, barulah A5 ya. Setelah A5 ini A3 ya, baru gajah di B6 ya. Jadi setelah menteri G4, baru A4 langkahnya yang bagus untuk hitam ya. Jadi A4 kalau benteng E1 ya.
benteng E1 ya tentunya gajah di A5 ya. Jadi cukup bagus sekali ya untuk pertahanannya hitam ya. Jadi sangat solid sekali ya hitam ini. Tentunya bisa mengimbangi ya. Oke ya. Kalau sudah paham ini saya akhiri sampai di sini dulu opening dari kami. Karokan variasi Advent ya. Jadi biar gampang cara memahami dan menghafal ya. Jadi ada dua variasi, tentunya rokade dan kuda B ke D2 ya. Jadi setelah itu nanti besok-besok akan saya sambung lagi part ketiga dengan langkah C4 dan gajah G5. Oke. Saya akhiri sampai di sini. Salam Gen Unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.